Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 2017 210 174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Setiap individu dalam suatu organisasi, bisnis maupun non bisnis, dalam kehidupannya setiap hari tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antar seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi. Tujuan komunikasi antar pribadi, seseorang berkomunikasi dengan orang lain tentu saja mempunyai tujuan tertentu, termasuk di dalamnya yang saya sudah katakan tadi, yaitu komunikasi antar pribadi. Adapun beberapa yang ingin dicapai dalam komunikasi antar pribadi antara lain, yang pertama yaitu menyampaikan informasi, yang kedua yaitu berbagai pengalaman, yang ketiga menumbuhkan simpati, yang keempat melakukan kerjasama, dan yang kelima itu menceritakan kekecewaan atau kelelahan, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi. Poin yang pertama yaitu menyampaikan informasi, di mana ketika berkomunikasi dengan orang lain tentu saja memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu diantaranya adalah dalam bentuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, berbagai pengalaman. Selain menyampaikan informasi ataupun komunikasi antar pribadi, juga bertujuan memiliki untuk saling berbagai pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyusahkan yang pernah kita lalui. Dan selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu menumbuhkan simpati. Kita ketahui bahwa simpati adalah suatu sikap positif yang ditujukan seseorang kepada seseorang yang datangnya itu muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah ataupun kesedihan dan kepiluan yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi juga bertujuan untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan seseorang lainnya untuk guna mencapai suatu tujuan bersama atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan selanjutnya yaitu menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antar pribadi juga digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kekecewaan, kekesalan kepada orang lain dalam pengungkapan segala bentuk kekecewaan atau kesalahan secara tepat, secara atau tidak langsung. Hal ini dapat mengurangi rasa beban pikiran yang ada di dalam diri kita. Dan poin yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi. Melalui komunikasi antar pribadi ini, seseorang dapat memotivasi orang lain guna untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan positif. Motivasi sendiri adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kepada seseorang. Pada dasarnya, seseorang cenderung untuk melakukan sesuatu karena dimotivasi orang lain dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif yang bersifat finansial maupun non-finansial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prilia Sadila, NIM 2018-210214. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Apakah gaya kepemimpinan itu? Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahan atau para pegawainya dengan cara tertentu, sehingga para pegawai dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Jadi, gaya kepemimpinan ini sangat mempengaruhi pada sikap dan perilaku para pegawai dalam melakukan pekerjaan mereka. Lalu, teori apa yang mampu menggambarkan gaya kepemimpinan ini? Teori yang mampu menggambarkan gaya kepemimpinan seseorang adalah teori X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas MacGregor. Teori X dan Y didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan atau pegawai dan bagaimana memotivasi mereka. Berbagai asumsi yang mendasari teori X dan Y yaitu seperti pada teori X. Pada teori ini, karyawan cenderung malas bekerja atau bahkan menghindari pekerjaan tersebut. Sedangkan pada teori Y, para pegawai lebih cenderung untuk suka bekerja. Lalu selanjutnya pada teori X, karyawan selalu ingin diarahkan pekerjaannya. Berbeda dengan teori Y. Pada teori Y, karyawan yang memiliki komitmen pada tujuan organisasi akan dapat mengarahkan dan mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, pada teori X, manajer harus selalu mengawasi kerja dari para pegawainya. Sedangkan pada teori Y, karyawan belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab pada saat bekerja. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa asumsi yang dikembangkan dalam teori X lebih cenderung bersikap negatif dan gaya kepemimpinannya lebih ke gaya kepemimpinan yang petunjuk atau directive leadership style. Sementara itu, asumsi yang dikembangkan dalam teori Y lebih cenderung bersikap positif dan gaya kepemimpinannya yaitu gaya kepemimpinan yang partisipatif. Dalam teori X dan Y ini berusaha mengungkapkan bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja sekaligus bagaimana gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam situasi lingkungan pekerjaan yang berbeda. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 gaya kepemimpinan. Dalam hal ini menjelaskan apapun gaya kepemimpinan yang ditetapkan dalam suatu organisasi, komunikasi antar pribadi harus tetap terjaga dengan baik. Terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan. Antara lain yang pertama yaitu pengarahan atau directing. Gaya ini tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana seorang karyawan belum memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Maka, seorang manajer harus mampu menjelaskan sejelas mungkin tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Dan yang kedua yaitu pembekalan atau coaching. Gaya ini digunakan pada situasi dan kondisi di mana karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, tetap seorang manajer harus juga memberi penjelasan seperlunya saja terhadap tugas dan pekerjaan yang belum dipahami dengan baik oleh pegawai. Dan yang ketiga yaitu dukungan atau supporting. Gaya ini digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Dalam hal ini, seorang manajer lebih banyak terlibat dalam berbagai keputusan kerja dan memperoleh berbagai masukan atau saran dari para pegawai. Dan yang terakhir yaitu pendelegasian. Teknik ini digunakan pada situasi dan kondisi di mana para pegawai memahami dengan baik tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, seorang manajer juga harus melakukan pemantauan atau monitoring atau kinerja karyawannya. Karena apabila tidak dimonitoring, kita tidak tahu kinerja dari karyawan tersebut sudah baik sesuai dengan keinginan atau masih perlu untuk diberikan pengarahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Kurniawan dengan NIM 2018-210402. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan situasional.
Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat saja berubah seiring dengan perubahan dinamika yang berkembang pada seorang karyawan atau bawahan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu situasi dan juga kondisi tertentu barangkali tepat digunakan dalam situasi tersebut. Tetapi jika situasi dan kondisi yang telah berubah, gaya kepemimpinan yang diterapkan akan juga berubah. Nah, menurut Hersey dan Blanchard, ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk menerapkan gaya kepemimpinan situasional pada perusahaan atau organisasinya. Nah, ketiga keterampilan tersebut antara lain yaitu keterampilan yang pertama yaitu keterampilan analitis. Keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang manajer dalam melakukan evaluasi atau penilaian kinerja terhadap bawahan atau karyawan dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan memiliki keterampilan analitis ini, maka seorang manajer dapat melakukan evaluasi dan juga melakukan pembenahan dan pelatihan kepada karyawannya agar karyawan tersebut dapat bekerja lebih baik ke depannya dan juga bisa mencapai tujuan dan keinginan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua yaitu keterampilan fleksibilitas. Keterampilan ini juga penting dimiliki oleh seorang manajer dalam menerapkan gaya kepemimpinan dalam situasi dan kondisi yang tepat berdasarkan hasil analisis yang tepat pula. Nah, dengan memiliki keterampilan ini, maka manajer dapat menerapkan gaya kepemimpinannya secara tepat di dalam situasi atau juga kondisi tertentu. Lalu keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan ini sangat penting juga bagi manajer untuk menyampaikan ide gagasannya kepada para karyawan dan juga memberitahu mereka bahwa bagaimana perubahan dalam gaya kepemimpinan manajer tersebut. Dengan memiliki keterampilan komunikasi ini, maka antara manajer dan karyawan tidak memiliki gap atau jarak yang terlalu jauh dan juga para karyawan mengerti gaya kepemimpinan manajer ini bagaimana dan para karyawan bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar para karyawan nyaman dalam bekerja dan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rinsa Fatrohmah dengan NIM 2018-210559. Di sini saya akan presentasikan tentang kepemimpinan inti. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda di berbagai perusahaan. Seorang manajer harus dapat memahami dengan baik dan benar bagaimana kondisi lingkungan kerja di perusahaannya, seperti latar belakang para karyawan dan sebagainya. Terdapat 5 keahlian kepemimpinan inti. Yang pertama adalah pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kemampuan seorang manajer untuk berbagi pengaruh dan kendali dengan para karyawan. Misalnya, pada saat meeting, seorang manajer dan para karyawan harus memberikan pendapat mereka masing-masing untuk mengambil keputusan bersama dan mencapai tujuan bersama. Secara tidak langsung, seorang manajer memberdayakan para karyawan tersebut untuk terlibat secara langsung. Yang kedua adalah intuisi. Intuisi adalah keyakinan bawaan dalam diri seseorang mengenai sesuatu tanpa pertimbangan atau pemikiran yang muncul secara tiba-tiba karena adanya pengalaman dan praktik selama bertahun-tahun, misalnya pada saat kuliah, seperti magang, seperti kita mengidentifikasikan masalah dan bagaimana cara memperbaikinya. Dengan pengalaman tersebut, itu akan berdampak baik bagi diri kita sendiri di dunia kerja. Karena apabila ada permasalahan yang sama, kita akan secara langsung berpikiran atau memiliki intuisi untuk memperbaikinya dan bergerak dengan cepat untuk memperbaiki masalah tersebut. Tetapi pemikiran tersebut harus rasional dan logis. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman diri. Pemahaman diri adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kelebihan maupun kelemahan. Seorang manajer harus mampu menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri, seperti mudah bersosialisasi, lebih cepat tanggap, atau masih kurang percaya diri apabila
berbicara di depan banyak orang. Kemudian yang keempat adalah visi. Visi adalah kemampuan untuk berimajinasi pada situasi yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara bagaimana mencapainya. Misalnya, visi yang dikembangkan oleh CEO pada perusahaan X yang ingin menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang terbaik bagi pelaku bisnis. Nah, untuk mencapainya diperlukan komitmen yang tinggi oleh manajer, karyawan, dan sebagainya. Seperti memberikan masukan-masukan perbaikan, membuat perusahaan tersebut menjadi go public atau sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian nilai. Kesesuaian nilai adalah kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Misalnya saja prinsip organisasi seperti pembagian kerja. Nah, setiap orang kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Apabila seorang manajer menempatkan karyawan tersebut ke dalam posisi yang benar, maka akan membuat lingkungan kerja yang kondusif. Tetapi apabila terjadi ketidaksesuaian, akan berdampak pada terganggunya seperti sistem operasional pada organisasi perusahaan tersebut. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Fadil Arifki dengan NIM 2018-210709. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow yang terkenal dengan teori hierarki atau jenjang kebutuhan menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat mulai dari kebutuhan yang paling dasar atau asasi sampai pada kebutuhan aktualisasi diri. Menurut teori ini, untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, seseorang harus dapat memenuhi kebutuhan yang ada di tingkat bawahnya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama bagi keberlangsungan hidup atau survival. Misalnya makan, minum, pakaian, perumahan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling dasar dan setiap manusia memerlukannya. Oleh karenanya, kebutuhan ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka manusia berupaya memenuhi tingkat kebutuhan di atasnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, selamat dari mara bahaya, dan lain-lain. Kebutuhan ini diperlukan karena tanpa adanya rasa aman, manusia akan sulit melakukan berbagai kegiatan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Pada dasarnya kebutuhan sosial berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu kegiatan masyarakat. Contohnya adalah kebutuhan kemasyarakatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat, misalnya kegiatan bersih lingkungan. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan status. Kebutuhan manusia akan status berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, dan tingkatan sosial di masyarakat. Manusia ingin diakui, dihargai, dan dinilai segala kegiatannya di dalam masyarakat. Tingkat status seseorang dapat diukur dari tingkat keimanannya, kebangsawanannya, keilmuannya, jabatan, atau kekayaannya. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi menurut Abraham Maslow. Dalam hal ini, bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang menumbuhkan kreativitas, inovasi-inovasi baru, maupun menunjukkan sifat kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Nomira Sabila dengan NIM 2018-210847. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori 2 faktor. Yang pertama yaitu Huygens faktor. Huygens faktor ini merupakan
faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif untuk jangka panjang, tetapi jika tidak ada faktor ini maka akan muncul rasa ketidakpuasan. Kemudian juga hygiene faktor ini adalah gambaran kebutuhan fisiologis individu yang diharapkan untuk dapat dipenuhi. Hygiene faktor ini dapat meliputi gaji, kehidupan pribadi, kondisi kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu motivator faktor. Motivator faktor ini merupakan faktor yang harus menghasilkan kepuasan positif dan merupakan faktor penting yang mampu memberikan dorongan dan juga motivasi pada karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mendengarkan sebagai keahlian pribadi. Nah, di sini kegiatan mendengar orang lain itu merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan, baik bertatap muka ataupun kelompok. Dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan menyimak itu bagian yang penting dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh orang lain terhadap kita. Kemudian oleh karena itu kegiatan mendengar itu bukanlah sesuatu yang mudah dan perlu latihan yang cukup. Karena semakin banyak berlatih mendengar, maka semakin baik juga kita dalam memahami apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.